Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri sebagai ahli gizi yang akan bertugas hari ini, yang akan menemani Ibu untuk sesi konseling hari ini. Sebelumnya, saya bicara dengan Ibu siapa? Bu Ani, Mbak. Baik Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cuman saya sering nyeri perut, Mbak. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan sesi konseling, akan memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit ke depan. Untuk semua informasi yang Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi saya harap Ibu dapat menceritakan dengan sejujur-jujurnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Mbak, saya bersedia. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Tujuan dari konseling hari ini untuk mengetahui kebiasaan makan Ibu sehari-hari dan bersama-sama mencari penyebab kenapa mah Ibu sering kambuh dan menentukan langkah perubahan pola makan yang bisa Ibu lakukan di rumah agar keluhannya berkurang. Sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu Ibu datang ke puskesmas ini atas rujukan dari dokter atau kemauan sendiri ya Ibu? Saya kemarin kambuh, Mbak, terus periksa ke dokter umum, lalu saya disarankan untuk konsultasi ke ahli gizi. Baik Ibu, apakah Ibu membawa hasil pemeriksaannya? Oh, kalau Mbak. Izin saya lihat ya Ibu. Izin saya bacakan ya Ibu. Untuk berdasarkan surat rujukan ini, dokter mendiagnosis Ibu mengalami gastritis kronis atau MAH. Kemudian untuk hasil laboratorium darah Ibu secara umum masih dalam batas normal, untuk kadar hemoglobinnya juga masih bagus. Jadi tidak ada tanda anemia ataupun infeksi akut. Dan status protein di dalam tubuh Ibu juga terpantau masih baik. Nah, di sini memang dokter menyarankan Ibu ke poligizi untuk mendapatkan pengaturan pola makan yang tepat untuk lambung Ibu. Apakah informasi ini sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ya, Mbak, sesuai. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam tentang pola makan, saya izin menanyakan beberapa data personal Ibu terlebih dahulu. Usia Ibu sekarang berapa tahun ya? 38, Mbak. Baik, untuk aktivitas atau pekerjaan sehari-hari Ibu gimana? Saya hari Senin sampai Jumat kerja di staf kantor administrasi. Kalau Sabtu Minggu ya di rumah bersama keluarga. Kalau di rumah itu biasanya tinggal sama siapa aja Bu? Kami berempat, Mbak, ada suami sama 2 anak. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, untuk berat badan Ibu tercatat 54 kg dan untuk tinggi badannya 160 cm. Apakah sudah sesuai Bu? Ya, sesuai, Mbak. Kalau boleh tahu, apakah ada perubahan berat badan akhir-akhir ini? Iya, Mbak, saya kemarin nimbang 54. Sebelumnya 56. Penurunan berat badannya sejak kapan Ibu dan kira-kira karena apa? Kurang lebih 2 bulan terakhir ini, Mbak. Saya tuh kalau makan cepat kenyang, terus mual, terus nafsu makan saya tuh kayak nggak ada. Baik Bu. Sejak kapan Ibu didiagnosis punya penyakit MAH ini? 6 bulan terakhir ini, Mbak. Apakah sebelumnya Ibu pernah sampai dirawat Ibu dengan keluhan lambung ini? Enggak sih, Mbak. Baik, selain gastritis ini, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit lain seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan ginjal dan hati gitu Ibu? Enggak, Mbak. Nggak ada ya. Kalau dari riwayat keluarga, apakah ada keluarga atau orang tua atau saudara yang memiliki keluhan kesehatan tertentu Ibu? Ada, Mbak. Ibu saya itu ada lambung dan bapak saya ada hipertensi. Baik Ibu, apakah Ibu Ani memiliki riwayat alergi dari segi makanan atau obat-obatan tertentu Ibu? Enggak. Nggak ada ya Bu. Baik, untuk obat yang kemarin diresepkan oleh dokter, apakah sudah diminum secara rutin atau sesuai anjuran Ibu? Enggak, Mbak. Kemarin tuh yang saya minum cuma yang buat nyeri kalau pas perut saya kambuh. Terima kasih atas kejujurannya. Lalu untuk keluhan yang paling sering Ibu rasakan akhir-akhir ini apa Ibu? Saya tuh sering nyeri di ulu hati, terus mual, nafsu makan nggak ada, kalaupun makan juga cepat kenyang dan sering bersendawa. Baik Ibu, dalam seminggu ini biasanya berapa kali Ibu keluhan itu kambuh? Sering, Mbak, ada 3-4 kali. Baik Ibu, sekarang untuk kebiasaan sehari-hari makannya berapa kali Ibu? 2-3 kali, Mbak. Apakah sebelum berangkat itu Ibu rutin sarapan terlebih dahulu? Kadang-kadang, Mbak, kalau sempat ya sarapan, kalau enggak ya harus bablas kerja.
Baik Ibu, kalau makan siang biasanya jam berapa Ibu? Makan siang kalau pas hari kantor itu suka nelat-nelat Mbak, kadang jam 2, jam 3. Kalau untuk makan malamnya Ibu biasanya jam berapa? Makan malam terakhir saya makan tuh jam 9. Baik Ibu, dari segi rasa masakan atau makanan, apakah Ibu menyukai makanan yang pedas-pedas? Iya Mbak, saya suka banget pedas. Kalau dari camilan seperti gorengan itu seberapa sering dikonsumsinya Ibu? Sering, karena kalau di kantor tuh snacknya suka kayak gitu, gorengan, terus snack-snack yang kayak gitu. Kalau kayak dari makanan cepat saji atau mie instan itu seberapa Itu sering? 1 sampai 2 kali seminggu. Ya. Iya. Kalau minuman kopi itu Ibu suka atau Kopi itu setiap hari mesti 2 cangkir. Kalau untuk konsumsi sayur dan buahnya dalam sehari ini gimana Ibu? Sehari ya paling 1 kali. 1 kali aja Ibu. Untuk konsumsi air putihnya biasanya berapa gelas Ibu? 6 gelas. 16. Baik Ibu, selama bekerja di kantor sebagai staf administrasi ini, apakah aktivitas fisiknya Ibu? Apakah rutin berolahraga juga? Kalau olahraga jarang, nggak rutin. Di kantor ya cuma duduk-dudukan aja Mbak kerjanya. Baik Ibu Ani, berdasarkan hasil informasi yang Ibu berikan dan data dari dokter, ada beberapa kebiasaan makan yang memungkinkan ini bisa memicu lambung Ibu ini sering kambuh. Seperti Ibu ini sering melewatkan sarapan, makan siangnya juga selalu terlambat, terus makan malamnya juga larut malam, dan ada beberapa makanan atau minuman yang dapat memicu seperti minum kopi saat perut kosong, terus Ibu juga setiap hari makan sambal dan gorengan. Dari pola makan yang kurang teratur ini, asupan energi dan protein Ibu juga terpantau masih di bawah kebutuhan tubuh harian ya Bu. Jadi secara klinis, mah Ibu ini sering kambuh karena lambungnya dibiasakan kosong terlalu lama. Karena kan Ibu makannya juga tidak teratur. Nah, saat lambung kosong ini, asam lambung tetap diproduksi sehingga mengiritasi dinding lambung dan memicu rasa nyeri serta mual. Ditambah lagi, Ibu suka mengonsumsi makanan pedas, terus goreng-gorengan, dan minum kopi saat perutnya kosong. Nah, ini membuat asam lambungnya Ibu ini cepat naik. Terus di sini untuk mengatasi lambungnya agar tidak sering kambuh, saya sarankan mulai dari makanan yang lebih teratur lagi, seperti makanan ini dibagi dari 3 kali dan 2 kali selingan. Terus mengusahakan jangan melewatkan sarapan pagi, meski hanya makan makanan ringan, mungkin bisa mengganjalnya dengan roti. Terus mengurangi juga konsumsi makanan pedas, terus goreng-gorengan, mie instan, dan yang terutama minuman kopi, apalagi saat perutnya kosong. Terus tindakan konsumsi minum air putih ini bisa ditingkatkan lagi minimal 8 gelas sehari. Dari pilihan bahan makanan yang mudah dicerna kayak nasi tim atau bubur, terus ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, terus misal sayurnya bisa bikin sayur bening. Terus karena Ibu ini kan tidak ada alergi juga, diusahakan menu sehari makanan ini isinya beragam, ada nasi, protein hariannya, dan sayurnya. Mungkin Ibu bisa membawa bekal buah-buahan yang tidak asam seperti pisang atau pepaya. Nah, dari beberapa saran tadi, perubahan mana yang menurut Ibu ini dapat mudah dilakukan atau dicoba terlebih dahulu? Ya mungkin saya coba untuk sarapan pagi, terus sama ngurangin pedas mungkin. Baik Ibu, kalau misal konsumsi minuman kopinya bisa dikurangin, misal sehari ini 1 cangkir, nah tapi dalam keadaan perut tidak kosong. Tadi kan Ibu juga menyanggupi untuk mengurangi gorengan dan sambalnya. Iya Mbak. Baik Ibu, selain sarapan pagi dan mengurangi gorengan serta sambal, apakah Ibu menyanggupi untuk mengurangi konsumsi kopi kayak sehari ini 1 cangkir aja, tapi dalam keadaan perutnya tidak kosong? Baik Mbak.
Berarti bisa kita sepakati ya target komitmen kita selama 1 minggu ini. Ibu mengusahakan untuk sarapan di pagi hari dan untuk mengurangi konsumsi makanan pedas dan gorengan. Terus untuk mengurangi juga minum kopinya sehari bisa 1 cangkir aja ya Ibu. Ya Mbak, saya akan mencobanya. Baik, perubahan ini bisa dicoba pelan-pelan ya Ibu dan bertahap saja. Yang penting konsisten. Kita jadwalkan untuk melakukan evaluasi kembali sekitar 1 minggu lagi ya Ibu, untuk melihat perkembangan kondisi Ibu ini di rumah gimana. Nanti kita lihat apakah target yang disepakati ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah Ibu bersedia untuk kunjungan berikutnya Ibu? Ya Mbak, insya Allah bisa. Baik Bu Hani, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Semoga komitmen diet lambung yang udah kita diskusikan bisa membantu Ibu untuk meredakan sakitnya Ibu. Tetap semangat Ibu untuk sehat kembali. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya Ibu. Terima kasih Mbak.